Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kami sendiri atau diantarin. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga kita disehatkan badan dan semoga kita baik-baik saja. Kami akan menemani waktu Anda yang berharga beberapa menit ke depan. Sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Ini hanya sebagai pengingat bagi diri saya pribadi dan anak cucu nanti, dan syukur-syukur jika Anda mau menerimanya. Nah, masuk. Ada beberapa kesalahan kita sebagai manusia. Ada kesalahan yang besar dan ada kesalahan yang kecil. Kita yang percaya bahwa segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakannya. Kita percaya tidak mungkin HP ini ada dengan sendirinya kecuali tanpa ada yang membuatnya. Akal sehat kita tidak bisa menerima bahwa HP ini ada dengan sendirinya. Akal sehat kita mengatakan bahwa HP ini ada karena ada orang yang membuatnya. Nah, seperti perusahaan HP dan lain sebagainya. Begitupun juga kita percaya semua yang kita lihat, bahkan diri kita sendiri, bumi, langit, semuanya itu ada karena ada yang menciptakannya. Yang menciptakannya itu disebut Sang Pencipta. Secara umum, Sang Pencipta disebut Tuhan. Kita yang beragama Islam menyebut Tuhan biasanya dengan sebutan Allah. Ketika kita mempercayai adanya Tuhan, lalu ketika itu ada kesalahan kita yang menurut kita kecil padahal itu sangat fatal. Yaitu apa? Yaitu menyekutukan Sang Pencipta atau membuat tandingan kepada Sang Pencipta. Dan itu sangat banyak terjadi di lingkungan yang saya lihat. Contoh seperti ada orang yang lebih memilih meminta kepada pohon, kepada batu, kepada kuburan dibandingkan meminta kepada Sang Pencipta. Ada orang yang saya lihat atau yang kami lihat percaya dengan benda, dengan batu, cincin, jimat dan lain sebagainya yang mempunyai kekuatan, padahal ada yang lebih dari itu semua, yaitu Sang Pencipta. Nah, itu menurut kita kecil, padahal itu adalah kesalahan fatal. Kenapa kita tidak langsung meminta kepada Sang Pencipta? Kenapa kita tidak langsung meminta kepada Sang Pencipta? Apakah hanya karena beberapa permintaan kita, permohonan kita, doa kita tidak dikabulkan Sang Pencipta sehingga kita tidak lagi meminta kepadanya? Apakah hanya karena kekecewaan kita dengan Sang Pencipta
sehingga kita mempercayai sesuatu selain Sang Pencipta seperti batu, keris, besi, dan kuburan dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 ayat 48 yang artinya sesungguhnya Tuhan tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Tuhan mengampuni segala dosa yang selain dari syirik bagi siapa yang dikehendaki Tuhan. Nah, jadi di Al-Quran surah An-Nisa, Tuhan itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Seperti yang kita ketahui, syirik itu adalah membuat tandingan atau sekutu bagi Sang Pencipta. Selanjutnya di dalam surah Al-Maidah ayat 72 yang artinya sesungguhnya orang yang membuat tandingan atau mempersekutukan Sang Pencipta dengan sesuatu, maka pasti Sang Pencipta mengharamkan surga atasnya dan tempat orang yang membuat tandingan atau menyekutukan Sang Pencipta ialah neraka. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Nah, jadi walaupun kita kecewa kepada Sang Pencipta sebab beberapa doa kita, beberapa permintaan kita tidak dikabulkan, tapi tetap kita jangan mencari jalan pintas atau membuat tandingan dengan Sang Pencipta atau mempercayai ada kekuatan yang melebihi Sang Pencipta. Kita jauhi itu semua sekalipun hati kita pahit atau kecewa dengan Sang Pencipta yang tidak mengabulkan atau belum mengabulkan permintaan kita. Lanjut di dalam surah Al-Luqman, surah Luqman ayat 13 yang artinya sesungguhnya membuat tandingan atau mempersekutukan Sang Pencipta adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, itu zalim. Jadi kita hindari. Semoga kita terhindar dari perbuatan syirik atau membuat tandingan atau mempersekutukan Sang Pencipta. Semoga kita terhindarkan dari perbuatan yang mempercayai bahwa ada sesuatu selain Sang Pencipta yang mempunyai kekuatan, atau ada sesuatu selain Sang Pencipta yang bisa memberi bekas. Semoga kita dihindari dari itu semua. Nah, lalu siapa saja yang membuat tandingan atau menyekutukan Sang Pencipta, kemudian orang itu mati dalam keadaan seperti itu, maka orang itu termasuk penduduk neraka atau masuk ke dalam neraka, dan itu semua tidak ada yang bisa membantahnya karena ada surah Al-Maidah ayat 72 yang menjelaskan tentang itu. Semoga kita dihindarkan dari api neraka. Lalu sebagaimana halnya orang yang percaya kepada Sang Pencipta,
lalu mati dalam keadaan percaya kepada Sang Pencipta, maka orang itu masuk ke dalam surga. Nah, ini pemahaman terbalik. Pemahaman terbalik artinya orang yang membuat tandingan atau menyekutukan Sang Pencipta sesuai Quran Surah Al-Maidah ayat 72 bahwa tempat orang itu di neraka, berarti sebaliknya orang yang tidak melakukan itu maka tempatnya di surga. Ini pemahaman terbalik. Nah, jadi semoga kita dihindarkan dari api neraka dan semoga kita bisa masuk surga. Nah, surga. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan itu semua. Lalu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Asy-Syahadah bab ma qila fi syahadat az-zur nomor 2654 dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman bab bayan al-kabair wa akhbariha nomor 87. Dan hadis ini selengkapnya adalah beliau adalah dari Abu Bakrah. Beliau berkata bahwa Nabi Muhammad, yang artinya maukah artinya ada Abu Barkah yang mengatakan bahwa Nabi pernah berkata, maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Sebanyak 3 kali beliau mengulang kalimat tersebut. Lalu mereka yang mendengar perkataan itu menjawab, tentu wahai Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad berkata, syirik kepada Sang Pencipta, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu Nabi Muhammad bangun dan duduk, padahal sebelumnya dalam keadaan berbaring. Ketahuilah dan perkataan dusta, kata Abu Bakrah. Beliau terus mengulanginya hingga kami mengatakan, semoga saja beliau diam. Beliau diam. Jadi dari dalil ini mengatakan bahwa ada dosa besar yang sangat besar. Yang pertama, membuat tandingan atau menyekutukan Sang Pencipta. Orang itu menganggap ada sesuatu yang bisa memberi bekas selain Sang Pencipta. Orang itu mengatakan ada kekuatan lain yang melebihi kekuatan Sang Pencipta. Itu adalah dosa besar yang sangat besar. Nomor 2 yaitu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini adalah dosa besar yang juga sangat besar. Yang ketiga adalah perkataan dusta, atau perkataan palsu.
atau berbohong. Nah, itu adalah 3 dosa besar yang sangat besar. Sudah besar, sangat besar lagi. Lalu disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Wasaya bab qaulullah nomor 2766, dan juga disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Al-Iman bab bayan al-kabair wa akhbariha nomor 89, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad berkata, jauhilah 7 perbuatan yang membinasakan. Nah, ini kita menyebutkannya dengan bahasa Indonesia agar tidak sulit mengedit videonya. Sebab jika ditampilkan bahasa Arabnya atau kita sebutkan bahasa Arabnya, itu pengeditannya sulit, dan HP saya ini masih HP yang tidak terlalu bagus. Nah, jadi sulit untuk memudahkan kita semua. Jadi saya menyebutkan bahasa Indonesianya saja. Nah, jadi kembali, Nabi berkata, jauhilah 7 perbuatan yang membinasakan. Nah, ini artinya bukan besarnya. Nabi berkata yang artinya seperti ini, jauhilah 7 perbuatan yang membinasakan. Lalu mereka bertanya, apa saja wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari pertempuran atau peperangan, dan menuduh wanita-wanita beriman kepada Sang Pencipta yang terpelihara, tetapi lengah dari perbuatan yang membuatnya tertuduh berbuat zina. Nah, jadi dalil ini mengatakan bahwa Nabi kita mengatakan bahwa ada 7 perbuatan yang bisa membinasakan kita, yang mana harus kita jauhi. Yang pertama adalah syirik kepada Sang Pencipta, atau membuat tandingan kepada Sang Pencipta, atau menyekutukan Sang Pencipta. Yang kedua adalah sihir, seperti santet dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah membunuh. Yang keempat, memakan harta riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Lalu selanjutnya adalah yang keenam, melarikan diri dari peperangan, dan yang terakhir adalah menuduh perempuan yang beriman kepada Sang Pencipta berbuat zina. Nah, itu 7 perbuatan yang disuruh Nabi untuk kita jauhi. Nah, jadi kembali mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui, tapi ini hanya sebagai pengingat bagi diri saya pribadi dan menjadi nasihat nanti keturunan saya jika ada, dan sangat berterima kasih saya jika ini mau Anda terima. Nah, mohon maaf jika ada salah. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan syirik, semoga kita dijauhkan dari perbuatan durhaka kepada orang tua, dan semoga kita dijauhkan dari perkataan dusta, dan semoga kita dijauhkan dari menuduh orang berbuat zina,
tanpa ada bukti, dan semoga kita dijauhkan dari memakan harta anak yatim, dan semoga kita dijauhkan dari memakan harta riba. Nah, semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, disehatkan segala badan. Mohon maaf jika ada salah. Jika menurut Anda suka, tolong tekan tombol like. Jika Anda tidak suka, tekan dislike. Jika ada yang Anda ingin komen, silakan komentar. Jika menurut Anda bermanfaat, silakan share. Jika Anda mau berteman dengan kami, silakan subscribe. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.